sudah belajar tentang fisiologi saluran cairan otak ya. Nanti coba, kan tadi sudah sempat dibaca mungkin ya, slide saya kan insya Allah tidak berubah dari tahun lalu gitu ya. Jadi adik-adik sebelum kita masuk ke infeksi, jadi harus tahu dulu tentang fisiologi likuor cerebrospinal atau cairan di cerebrospinal. Ya, siapa yang memproduksi, kemudian siapa yang menyerap, dan nanti kalau misalnya terjadi kelainan ada di mana gitu ya. Karena itu semua berkaitan dengan proses infeksi. Oke, next slide. Slide. Oke. Oke, sebelumnya pendahuluan enggak apa-apa ya. Jadi ini memang kalau kita bicara tentang infeksi sistem saraf pusat itu yang kena adalah di daerah meningen ya. Meningen itu apa sih? Meningen itu lapisan paling luar yang melingkupi dari otak kita. Jadi kenapa otak kita tuh sangat terlindungi? Ada tulang, ada selaputnya meningen, baru otak gitu ya. Nah, di meningen itu ada sistem liquor cerebrospinal atau sistem ventricularis atau sistem yang mengatur tentang keberadaan cairan. Apa sih fungsinya cairan? Cairan itu fungsinya untuk yang pertama mengurangi resiko infeksi sebenarnya. Kemudian yang kedua untuk nutrisi dan yang ketiga untuk detoksifikasi. Jadi makanya kenapa ada racun-racun nanti dikeluarkan lewat liquor, diserap nanti masuk ke vena, dikembalikan lagi ke hepa dan sebagainya. Itu ya. Nah, bisa juga tapi mengenai otak dan mielum. Nah, kalau sudah kena otak dan mielum berarti harusnya dia sudah melewati meningen. Tetapi ada juga yang langsung mengenai otak, contohnya melalui sinus. Ya, itu nggak ada meningennya, langsung masuk ke otak atau mielum. Mielum itu tulang belakang eh, harusnya kena juga sebelum masuk ke mielum. Tapi juga bisa yang secara langsung, misalnya ada trauma langsung mengenai tulang, tulangnya jebol, nah mielumnya terpapar, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah masuk dalam kegawat daruratan neurologi. Artinya, kalau ketemu pasien infeksi sistem saraf pusat, pasiennya harus dirawat inapkan dan harus masuk ke UGD. Jadi, tidak bisa pasien infeksi terus dipulangkan. Jadi, kayaknya infeksi tapi dirujuk ke saraf sistem dokter syaraf, tapi disuruh jalan sendiri pasiennya tidak boleh ya, karena resikonya besar. Nah, kalau misalnya insidennya meningkat, itu akan meningkatkan juga morbiditas dan mortalitas, gitu ya. Penyebabnya adalah bisa virus, bakteri, jamur, parasit, dan ada agen infeksi yang lain. Gitu ya. Silahkan lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang neuroanatomi meningen dan sistem liquor cerebrospinal. Nanti bisa dibaca sendiri atau bisa di searching di Google. Sekarang sudah ada bentuk note catatan bagaimana sistem ventrikuler itu mengalir. Kemudian ada videonya juga. Nanti kalau memang nggak ketemu nanti saya sertakan di mana letaknya. Saya saya belum masukkan yang di slide yang ini ya, di mana YouTube-nya gitu ya. Next. Nah, ini adalah sistemnya. Jadi ke cairan cerebrospinal itu diproduksi ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu ya. Nah, jadi diproduksinya karena apa tadi yang fungsinya tadi itu ya. Jadi diproduksinya oleh plexus choroidalis ya, Dik ya. Nah, nanti diproduksi di situ, kemudian masuk ke sistem ventrikular, ada ventrikel kanan dan kiri, lateral, kemudian masuk ke ventrikel 2, terus masuk ke ventrikel 3 dan ventrikel 4. Gitu ya. Jadi ada ventrikel itu nanti dia akan, jadi setiap ventrikel itu akan memproduksi. Jadi cairan itu akan terus-terusan ada gitu ya. Jadi nah itu otak itu akan dilengkapi cairan terus gitu. Makanya kenapa kalau misalnya pasien infeksi itu harusnya jarang kalau sistem ventrikelnya jalan dengan baik gitu ya. Nah, kadang juga infeksi bisa menyebabkan kondisi penyulit karena ada kuman yang di sana sehingga dia jadi membuntu saluran tersebut. Nah, akhirnya jadi hidrosefalus namanya. Kalau pada bayi itu juga bisa, Dek. Jadi karena cairan sistemnya tidak terproduksi sistemnya tidak terbangun dengan baik, muncul sumbatan sehingga terjadi hidrosefalus. Kalau misalnya pada ubun-ubun yang belum menutup ya, hidrosefalusnya di luar. Jadi kepalanya membesar gitu ya. Tapi kalau pada orang dewasa atau pada yang ubun-ubunnya sudah menutup, kalau kita terjadi hidrosefalus, maka yang ditekan adalah batang otak. Atau bisa cerebellum yang nanti akan terjadi herniasi cerebri. Ya, biasanya pasiennya jadi menurun kesadarannya. Gejala hidrosefalus contohnya, pasiennya jadi sering ngompolan, sering lupa-lupa, sering sakit kepala, gitu ya. Itu adalah contoh-contoh gejala hidrosefalus. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan topik yang utama, meningitis. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya, bahwa penyebabnya adalah kuman. Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur.
Sama satu lagi yang mungkin nanti kita bahas, oh ya ini ya virus ya tentang HIV. Jadi virus dan parasit, jadi ada 4. Virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Nah, klinisnya bagaimana itu hampir sama. Kalau judulnya meningitis, berarti yang kena adalah meningen, infeksi yang menyerang meningen. Berarti klinisnya adalah harus ada kaku kuduk. Saya jelaskan ya di awal. Kalau misalnya tidak ada kaku kuduk, tapi pasiennya punya trias. Triasnya adalah demam, nyeri kepala, dan penurunan kesadaran, maka disebutnya sebagai ensefalitis. Kok ada sakit kepala, pasiennya demam terus pasiennya kesadarannya mulai menurun, tapi kaku kuduknya negatif, maka kemungkinan terjadi ensefalitis. Nah, dok membedakan antara virus, bakteri, jamur, dan parasit itu bisa dengan klinis, tapi bisa juga ditambah dengan pemeriksaan lumbal fungsi. Ya, nah ini untuk yang bakteri. Kalau bakteri biasanya ini yang harus adik-adik highlight adalah CSF itu. Cairan cerebrospinalnya, leukositnya meningkat, ada eksudat itu kayak nanah. Dan ditemukan ada bakteri spesifik. Kalau namanya akut berarti terjadinya kurang dari 3 hari. Oke, lanjutkan. Next. Nah, penyebabnya ini ya, organismenya. Jadi kenapa kalau pada anak meningitis bakteri juga bisa dijelaskan di sini gitu ya. Karena peta kumannya sebenarnya hampir sama. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda sehingga muncul vaksinasi ya, Dik ya. Ada vaksinasi yang khusus untuk Haemophilus influenza biasanya. Untuk Streptococcus pneumoniae sekarang sudah muncul vaksin kalau pada anak-anak sehingga resiko terjadinya meningitis juga jadi menurun. Ya. Lanjut. Nah, patofisiologinya bisa hematogen. Ini sebenarnya untuk semuanya ya. Baik virus, bakteri, kuman, jamur, dan parasit itu bisa melalui 3 jalur. Yang pertama hematogen melalui jalur pembuluh darah. Jadi masuk infeksinya lewat darah atau lewat saluran cerna, lewat saluran nafas. Kemudian terjadi septik, biasanya septisemia. Jadi bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian akhirnya mengalir sampai ke otak atau perkontinuitatum secara langsung. Contohnya tadi saya sampaikan, contohnya adalah sinus misalnya. Jadi deketan gitu ya. Atau yang terakhir adalah fraktur terbuka. Jadi otomatis karena tulangnya ada fraktur, kemudian jaringannya terekspos sehingga muncul infeksi. Nah, kok bisa? Dia misalnya jalur hematogen tadi harusnya kan kalau blood-brain barrier-nya bagus, blood-brain barrier itu adalah kumpulan dari yang pertama endotel, pembuluh darahnya, kemudian darahnya sendiri, dan otak gitu ya. Jadi harusnya ada, kalau misalnya mau infeksi lewat hematogen tuh dia harus melewati itu gitu. Nah, blood-brain barrier itu adalah barrier yang paling kuat di dalam tubuh gitu. Karena di endotelnya bagus, baik, dan sebagainya. Tapi kok bisa sampai terjadi harus bisa menembus blood-brain barrier? Biasanya karena kondisi imunitas yang menurun, pemakaian steroid jangka panjang, pasien-pasien dengan keganasan, pasien-pasien dengan tiroid bisa, diabetes mellitus bisa, gitu ya, atau konsumsi obat-obatan dengan yang menurunkan sistem imun, contohnya misalnya pasien-pasien dengan autoimun, gitu ya. Nah, paling sering mekanismenya adalah proses inflamasi atau proses peradangan. Ya, jadi si kuman itu atau ada sitokin-sitokin yang akan menyebabkan inflamasi sehingga merusak blood-brain barrier, sehingga terjadinya proses edema. Lanjut. Next. Ini yang proses hematogen ya. Ini adalah proses liquor tadi, hampir sama seperti tadi. Jadi bagaimana suatu si kuman itu bisa masuk gitu ya, sehingga jadi bisa menembus blood-brain barrier, akhirnya bisa masuk ke otak. Next, yang warna coklat-coklat itu parenkim ya. Nah, gejala klinisnya tadi saya sampaikan ya. Tadi sudah ya, yang saya sampaikan tadi akut. Paling sering adalah nyeri kepala, panas badan, dan fotofobia. Nah, diagnosisnya ditegakkan dengan adanya gejala klinis tadi, demam, kaku kuduk, dan penurunan kesadaran. Ya, kalau misalnya ada penurunan kesadaran, sebutnya juga bukan meningitis lagi, tapi meningoencephalitis. Tapi kalau cuma demam, kaku kuduk, nyeri kepala, disebutnya adalah meningitis. Tapi kalau sudah ada demam, ada kaku kuduk, dan penurunan kesadaran, artinya sudah ada keterlibatan parenkim otak, maka disebut sebagai diagnosisnya adalah meningoencephalitis. Yang di highlight yang warna kuning-kuning, warna orange, sorry.
Next. Nah, kriteria diagnosisnya adalah seperti yang tulis di sini. Jadi ada gejala dan tanda klinis tadi ya. Ditambahkan dengan adanya gangguan atau kelainan di liquor cerebrospinal. Ya. Jadi ada yang pertama leukositnya meningkat. Kemudian dengan predominasinya PMN, polimorfonuklear atau neutrofil. Kalau pada virus dominasinya adalah MN, ya, mononuklear ya. Jadi contohnya monosit, limfosit gitu ya. Terus kemudian ada rasio glukosa liquor cerebrospinal dibanding dengan darah itu kurang dari 0,4. Maksudnya begini. Jadi gula darah kalau di liquor cerebrospinal atau di cairan cerebrospinal saat tumbal fungsi, kita tuh ngecek gula darahnya deh. Nah, antara gula darah di liquor dengan gula darah di darah, itu lebih rendah yang gula darah di liquor. Kenapa? Karena bakteri itu akan butuh makan, makanya adalah glukosa. Sehingga glukosa darah kita akan lebih tinggi dibanding glukosa darah di cairan cerebrospinal. Kalau pada virus, hal tersebut tidak terjadi, deh. Karena si kuman virusnya tidak perlu glukosa untuk makan. Gitu ya. Khasnya adalah itu. Jadi, harus leukositnya meningkat dengan predominasi PMN dan rasio gula darahnya lebih rendah dibanding di gula darah di liquor lebih rendah dibanding di darah. Ya. Kalau ketemunya tambah ada bakteri di kultur malah lebih bagus lagi. Ya. Tapi kalau gejala dan tanda klinis sudah menentukan ditambah dengan liquor cerebrospinalnya ke arah bakteri, maka diagnosisnya menjadi meningitis bakterial atau meningoencephalitis bakterial. Oke, next. Ini adalah perbedaan antara yang normal, kemudian ada bakteri, virus, dan satu lagi TBC. TBC juga karena bakteri ya. Nah, itu adalah perbedaan. Nah, kolom ini nggak harus dihafalkan, tapi yang tadi highlightnya itu. Jadi kalau misalnya virus sama-sama leukositnya bisa naik, bisa turun, atau bisa normal, tetapi predominasinya MN. Kalau TB predominasinya MN. Warnanya adalah santokrom, biasanya warnanya kayak nekrosis pengkejuan itu loh, Dek. Warnanya kayak keju kuningnya. Kemudian gula darah, gulanya lebih rendah untuk yang di bakteri, kemudian TB, dan normal biasanya di virus. Ya, jadi adalah perbedaannya. Boleh ini di screenshot kalau misalnya nanti waktu jadi dokter umum, ini adalah caranya membedakan. Oh, mana sih bakteri, mana virus, mana TB. Misalnya pas koas mungkin ya, kalau sekarang kebanyakan sudah nggak pakai tumbal fungsi, sudah mulai dihilang, bukan dihilangkan, tapi jarang dilakukan. Tapi seharusnya masih menjadi gold standar. Lanjut. Komplikasinya bisa kalau non neurologis maksudnya bisa kuman itu kan bisa kemana-mana. Makanya bisa juga ke daerah miokard atau ke otot jantung ya. Tapi kalau secara neurologis karena tadi mungkin edemanya makin besar, bisa juga terjadi hidrosefalus. Kalau misalnya kena nervus cranialis ya bisa paresis ya. Lanjut next. Nah, ini penanganannya yang jelas kalau misalnya ketemu klinisnya tadi ya, jelas ada defisit neurologis vokal, ada positif, maka harus dilakukan pemeriksaan tidak boleh dilakukan pemeriksaan lumbal fungsi, maaf ya Dek. Jadi kalau ada tanda peningkatan tekanan intrakranial, contohnya papil udem, kemudian ada defisit neurologis, maka lumbal fungsi tidak bisa dilakukan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah CT scan kepala dulu, ya, imaging. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, kita curiga tetap meningoencephalitis bakterial, maka harus dilakukan lumbal fungsi dan kultur darah, ya. Nanti kalau ternyata memang ketemu, ya udah kita lakukan pemeriksaan sesuai kulturnya, antibiotiknya sesuai kultur, ya. Kultur bakterinya apa, antibiotiknya apa, nah itu. Kan kultur lama dok 1 minggu ya, berarti pakai petakuman. Petakumannya tadi sesuai usia. Kalau pada anak berarti sesuainya apa, antibiotiknya apa, nanti di belakang ada. Kemudian kalau pada dewasa apa antibiotiknya, yaitu yang dikasih. Nggak ada juga dok kalau sesuai petakuman kayaknya hasil-hasil yang itu juga antibiotiknya mungkin nggak bisa dilakukan, ya berarti pakai petakuman yang ada di lingkungan, di rumah sakit. Paling banyak bakterinya apa, ya. Nah, tapi dosis, sekali lagi ingat, bahwa dosis intrakranial itu harus 2 kali lipat dosis infeksi perifer. Jadi kalau misalnya pasien pneumonia dapatnya misalnya antibiotik 2 kali 1 gram, maka kalau di eh, infeksi sistem saraf pusat itu 2 kali lipat, 2 kali 2 gram gitu, atau dua kali
ada yang 2 kali 3 gram, 2 kali 2 gram gitu ya. Jadi 2 sampai 3 kali lipat, tergantung berat badannya. Ya, kenapa? Soalnya yang pertama dia harus nembus blood-brain barrier. Yang kedua dia harus nembus parenchyma otak. Gitu ya. Jadi harapannya bisa double yang kuman yang ada di blood-brain barrier atau kuman yang menyebar lewat darah itu juga diatasi, tapi kuman yang ada di otak juga diatasi, gitu ya. Next. Ini tadi ya saya sampaikan tadi sesuai dengan peta kumannya, sesuai dengan usia, apa aja antibiotik yang bisa diberikan. Nah, terapi tambahannya bisa diberikan dexamethasone. Dexamethasone fungsinya untuk menurunkan edema otak, sehingga tekanan intrakranialnya akan menurun. Harapannya demikian. Nah, dexamethasone juga harapannya bisa diberikan sebelum antibiotik, Dek. Karena steroid bisa memperbaiki blood-brain barrier, sehingga bisa membuka dulu blood-brain barrier, sehingga antibiotik bisa lebih cepat masuk. Gitu ya. Tapi wajib dok diberikan steroid. Tidak, kalau kesadarannya tidak menurun, mungkin tidak perlu diberikan steroid. Tapi kalau ada tanda penurunan kesadaran, berarti artinya ada tanda peningkatan tekanan intrakranial, atau papil udem hebat, ada defisit neurologis, maka steroid ada 4. Ya, oke, lanjutkan. Ini adalah patogen-patogennya apa aja, terus antibiotiknya apa, bisa pakai bagan ini ya. Ini bagan yang terbaru dari Nature. Kalian boleh pilihkan ini. Kalau golongan ini nggak ada, ya pakai peta kuman yang ada di rumah sakit. Ya, oke, lanjutkan. Nah, prognosisnya bergantung pada apa? Pada umur, jenis bakterinya, pada saat MRS kesadarannya berapa, kecepatan diagnosis dan terapi, dan ada tidaknya tanda defisit neurologis vokal atau tekanan intrakranialnya. Oke, next. Ya, sekarang TB. Kalau TB hampir sama ya, cuman yang pertama diingat TB itu klinisnya pasti harus kronis, lebih dari 4 minggu. Penyebabnya pasti Mycobacterium TB. Penyebabnya bisa hematogen, bisa langsung, bisa pakai trauma jarang ya, bisa langsung dan paling sering biasanya hematogen. Lanjut, next. Gejala klinisnya ada dibagi menjadi beberapa stadium. Stadium yang paling awal, stadium 1 adalah gejala yang paling ringan. Biasanya pasien sudah terdiagnosis TB, kok sering sakit kepala dan sering demam. Sakit kepala aja bisa salah satu tanda bahwa pasiennya sudah kena meningoencephalitis TB atau meningitis TB stadium 1. Kalau stadium 3 biasanya sudah muncul gejala yang lain. Biasanya sampai koma, kejang, bisa hemiparesis ya. Kalau stadium 2 sudah mulai muncul gangguan defisit, paresis 3, 4, 6, yang paling sering kenapa? Karena kuman TB itu paling dekat kan biasanya kan nekrosisnya paling sering di daerah limfa ya, Dik ya. Di daerah leher gitu ya. Nah, itu juga dekat-dekat di situ. Jadi dia dekat di basis krani. Basis krani itu kamu tahu lubang foramen magnum yang besar? Itu kan tempat keluarnya batang otak. Nah, batang otak itu kan semua inti dari nervus cranius itu ada di sana. Sehingga kalau ada infeksi di daerah sana, maka yang kena adalah inti-inti nervus cranialis. Sehingga kenapa biasanya pasien dengan meningoencephalitis TB atau meningitis TB paling sering kena di nervus cranialisnya. Dan paling sering kena adalah 3, 4, dan 6. Gitu ya. Jadi kalau ada curiga TB, pasiennya kok sering sakit kepala, jangan-jangan dia sudah masuk dalam stadium 1 meningoencephalitis. Tergantung nanti pemeriksaannya ada kaku kudu atau enggak. Kalau enggak ada kaku kudu, mungkin encephalitis masih bisa masuk. Jadi masih harus bisa dipertimbangkan untuk pemeriksaan kaku kudu, pemeriksaan lumbal fungsi. Sehingga harus diusulkan. Diagnosisnya ada tanda dan gejala klinis ya. Terus kemudian LCS-nya tadi saya sampaikan bahwa proteinnya tetap meningkat, glukosanya tetap menurun, tapi tidak seberat bakteri, karena tapi TB kan sama-sama juga bakteri. Leukositnya juga meningkat, tapi biasanya predominasinya adalah MM. Next. Komplikasinya tadi saya sudah sampaikan ya, karena letaknya di situ, maka biasanya adalah paresis nervus cranialis yang paling sering, tapi juga bisa terjadi hidrosefalus. Terapinya ya tadi ya, sekali lagi harus menembus blood-brain barrier, kortikosteroid, dan obat-obat tuberkulostatika atau OAT. Hati-hati juga, OAT-nya juga 2-3 kali lipat dosis dari infeksi perifer atau infeksi non-kranial atau TB pulmoner biasanya kita jelasnya ya. Kalau TB daerah paru, dosisnya A misalnya, nah itu 2-3 kali lipat lebih besar kalau kita pasiennya sudah menderita meningoencephalitis TB. Itu adalah dosisnya. Jadi harus disesuaikan. Jangan pakai OAT paru. Ya, tapi harus dipikirkan dosisnya. Oke, next. Nah, sekarang kalau aseptik itu artinya adalah virus. Ini meningitis ya, tapi juga encephalitis.
Kalau aseptik atau virus sama ya, sifatnya adalah akut, tapi karena virus. Paling sering adalah enterovirus atau mamvirus. Biasanya patofisiologinya pakai hematogen, tapi bisa juga per continuitatum. Ya, next. Gejala klinisnya akut, demam menggigil sama ya, hampir sama kayak bakteri. Cuman saat diperiksa, itu tidak ada gambaran glukosa yang menurun. Proteinnya meningkat dan ada gambaran virus. Nah, khasnya untuk next lagi coba. Saya jelaskan nggak? Oh, enggak. Jadi gambaran aseptik atau virus yang paling sering adalah gambarannya seperti orang penurunan kesadarannya adalah kalau pasiennya meningoencephalitis, penurunan kesadaran kalau bakteri beda ya. Kalau meningoencephalitis bakteri biasanya penurunan kesadarannya GCS-nya akan menurun. Kalau pada pasien dengan meningoencephalitis viral, gangguan kesadarannya bentuknya adalah kesadaran berubah, Dek. Jadi seperti orang psikiatrik problem. Jadi harus hati-hati pada pasien datang dengan keluhan akut mendadak sampean. Ya. Jadi misalnya 3 hari yang lalu demam, semakin hari dia semakin ngelantur, melambiar, sering keluar rumah, nggak ngerti, diajak ngomong marah-marah dan sebagainya. Ditemukan kaku kuduk, maka disebut sebagai meningoencephalitis viral curigaannya. Jadi harus hati-hati. Ya, kalau misalnya pasiennya nggak ada demam, nggak ada apa-apa, ngelantur dan sebagainya, mungkin kan bisa aja psikiatri. Tapi kalau ada demam, kaku kuduk, ada sakit kepala, jelas ya, itu adalah trias yang mengarahkan kita ke infeksi. Dia kalau pasiennya penurunan kesadarannya bentuknya adalah kesadaran berubah, maka disebut kecurigaan paling besar adalah ke arah virus. Ya, terapinya hampir sama, pakai terapi umum, maksudnya oksigen, infus, dexamethasone boleh, tapi spesifiknya pakai acyclovir. Next, prognosisnya tidak baik kalau misalnya penanganannya jelek ya, ya. Tapi virus itu sebenarnya self-limited. Tapi biasanya gejala yang maksudnya paling nggak bagus itu karena gejala sisanya. Biasanya kalau pasien dengan gangguan kesadaran atau perilakunya berubah, itu biasanya gejalanya menetap sampai dari penelitian bisa sampai bulan sampai tahun. Sehingga pasien-pasiennya biasanya jarang kembali dengan kondisi kesadarannya yang baik. Ini adalah kuman-kumannya apa aja. Itu yang di bawah adalah prosedural untuk lumbal fungsi. Nanti di mana letaknya bisa dicek lagi. Itu di slide ini kayaknya juga sudah saya jelaskan prosedurnya bagaimana. Sekedar Nestuno aja karena lumbal fungsi itu kalau saya juga nggak tahu SKDI-nya berubah atau tidak, tapi kalau yang lama masih di sub hanya demo saja, jadi hanya bisa melihat, tapi ada terbaru di SKDI yang baru itu justru pada anak justru besar. Kompetensinya adalah 3, sehingga harus bisa melakukan mandiri dengan supervisi. Tapi nanti bisa dicek lagi apakah ada perubahan di SKDI pada anak atau tidak. Tapi kalau pada dewasa masih hanya untuk melihat saja prosedurnya, jadi tidak melakukan sendiri. Next. Ini adalah penyebab yang lain juga. Yang di bawah adalah pemeriksaan untuk apa? Masih ingat nggak? Kernik ya. Kalau yang bawah kaku kuduk dan pemeriksaan Burzynski 1 ya. Next. Lagi, ini yang untuk tuberkuloma, tuberkulosis. Encephalitis hampir sama ya. Kalau encephalitis pasti menyerang otak. Next. Next aja deh. Ini hampir sama, ini penyebabnya bakteri, kita lewati aja. Hampir sama seperti meningoencephalitis. Tapi sekali lagi kalau encephalitis atau sudah ada keterlibatan tekanan intrakranial, sudah ada keterlibatan defisit neurologis vokal, sudah ada gejala defisit neurologis vokal, contohnya misalnya ada papil udem, paresis nervus 2, paresis nervus 3, 4, 6, paresis nervus 7, dan sebagainya, pilihannya bukan LP, bukan lumbal fungsi, makanya di highlight LP-nya negatif, harus dilakukan CT scan kepala. Ya. Next. Nah, ini yang khas ya, malaria otak. Kalau malaria otak itu kan parasit ya, Dik ya. Nah, itu gejalanya hampir sama seperti encephalitis bakterial yang akut, tetapi dia naik turun demamnya, sama seperti klinis malaria. Tapi malaria otak itu menyerangnya tidak pada parenkim langsung. Khasnya adalah malaria otak itu menyerangnya di pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu mengalami perlekatan eritrosit. Nah, ya. Ada gangguan pada eritrosit yang sifatnya tuh nempel-nempel. Sehingga ada sumbatan atau perdarahan di pembuluh darah. Klinisnya hampir sama kayak orang stroke. Ya. Nah, akhirnya terjadi nekrosis atau kematian di sel otak. Jadi harus ada 3 kriteria, komanya menetap lebih dari 30 menit setelah kejang, disertai adanya ketemu parasitnya, Plasmodium falciparum, dan tidak ada penyebab lain dari gangguan tersebut. Pasiennya
dari daerah endemis. Kemudian kok tiba-tiba dia koma. Ada kejang duluan, terus koma, nggak bangun-bangun setelah kejang. Dicek yang lain, semua labnya semua dalam batas normal. Di CT scan, gambarannya seperti orang stroke. Kemungkinan adalah kena malaria otak. Ya, itu dia klinisnya ya. Jadi 3-7 hari setelah panas, ada koma, bisa terjadi cepat atau mendadak 1-2 jam, disertai adanya kejang, tekanan intrakranial yang meningkat, defisit neurologis, dicari yang lain-lain semuanya tidak ada gitu ya. Kaku kuduk bahkan tidak ada, lumbal fungsinya bagus. Tapi kalau sudah ada defisit neurologis tidak boleh lumbal fungsi ya. Jadi CT scan tidak ada, CT scan-nya gambarannya cenderung normal atau ada sumbatan, nggak jelas penyebabnya tapi dari daerah endemis dan ada panas irreguler, maka kemungkinan kecenderungannya adalah malaria otak. Next. Tadi ya sama yang saya sampaikan tadi, diagnosisnya adalah dari daerah endemis, ada riwayat demam naik turun, irreguler, ada manifestasi cerebral, ketemu parasitnya, dan tidak ada kelainan dari yang lain. Penata laksanaannya pasti obat anti malaria ya, Dik. Kemudian ya terapi suportif yang lain. Ya, komplikasinya bisa seperti meningitis yang lain. Prognosisnya memang tergantung dari kecepatan diagnosis dan terapi. Rata-rata prognosisnya agak jelek ya kalau malaria otak. Tetapi kalau misalnya dari diagnosisnya bisa dicepat dan terapinya ada kuat, insya Allah bisa baik. Next. Ini adalah untuk apa? Sistiserkosis kalau nggak salah ya. Oh, sorry, sifilis. Ini adalah penyebab bakteri yang lain atau parasit yang lain. Next. Sebagai gambaran aja. Ini adalah tetanus. Kalau tetanus itu infeksinya ada di mielum ya, Dik ya. Bukan di otak. Jadi ada di mielum. Kalau tetanus jadi kenanya adalah di apa? Reseptor muskarinik acetylcholine ya. Sehingga dia bentuknya adalah kejang. Kejang tapi kejangnya sadar. Kejang sadar, kejang tetanus, terus kemudian tonus-tonus ototnya semua meningkat. Ya, next. Nah, sekarang adalah toksoplasmosis. Kalau toksoplasmosis itu sama, parasit juga. Toksoplasma gondii, hampir sama seperti bakteri yang lain atau parasit yang lain. Jadi ada kalau pada LCS misalnya bisa di lumbal fungsi, maka kemungkinan proteinnya akan meningkat dan limfositnya akan meningkat. Dan biasanya kalau pada CT scan keluarnya adalah bentuknya gambaran kayak kapsul, ada kapsul tapi multiple. Kapsul banyak, multiple, ceplok-ceplok banyak gitu, dan biasanya ada di daerah junction antara korteks dan subkorteks. Ada di tengah-tengah, kok banyak, ada kapsul banyak-banyak, gambaran infeksi yang hampir tidak di satu tempat tapi di banyak tempat. Kemungkinan adalah toksoplasmosis. Pengobatannya adalah pakai sulfadiazin, pirimetamin, dan spiramisin. Nah, toksoplasmosis ini paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Ya, tapi juga HIV tidak memungkiri ya, di HIV/AIDS bisa meningitis hepatitis TB, bisa bakteri, bisa virus, bisa macam-macam, karena dia kan imunitasnya menurun. Next. Ini ya, kenapa apa penyebabnya toksoplasma, dari kumannya dari mana, penyebabnya apa. Terus kemudian, nah itu tadi yang saya ceritakan gambarnya di CT scan adalah bentuknya bisa kapsul, jadi ada yang putih itu ya, Dek ya. Ada putih, kemudian yang di pinggir itu, tapi juga di tempat lain ada, di pinggir lagi ada. Kalau itu di daerah korteks, tapi paling sering di tengah-tengah seperti yang di sebelahnya. Ya, ini kalau hepatitis virus kita skip aja, hampir sama seperti tadi sudah saya sampaikan juga kok. Next, next. Ini HSV, hepatitis virus. Next. Nah, ini ya, perifer lebar kok kondisional rabies, jadi tolong dipahamkan lagi tentang diagnosis dan tata laksana. Jadi kalau diagnosisnya pasti, jadi klinisnya harus ada gigitan hewan ya, harus ada virusnya yang masuk dulu. Masuk ke otot, kemudian masuk ke saraf tepi, masuk ke otak. Jadi harus masuk ke otak, nggak cuma berhenti di mielum, nggak cuma berhenti di saraf perifer, pasti sampai ke otak. Kenapa? Yaitu menjelaskan sampai sialore, apa namanya, ngiler terus, hiperhidrosis, terus ada paresis nervus cranialis. Nah, itu karena memang sudah menyerang di otak, ya. Nah, akhirnya hidrofobi, jadi sesak, itu semua yang menjelaskan. Ya, jadi nggak berhenti cuma di
otot saja, gitu ya. Nah, setelah serangannya berhenti, jadi itu tidak bisa setelah gigitan terus langsung gitu. Jadi ada beberapa masa inkubasi, terjadi drooling gitu, hiperhidrosis gitu ya. Next. Nah, ini yang rabies ya. Next. Jadi baca lagi. Nah, ini apa yang terjadi? Jadi ini slide yang terbaru, yang sebelumnya mungkin yang di 2 tahun yang lalu atau slide 2 tahun yang lalu tidak ada. Karena ini rabies lagi banyak waktu itu. Jadi dan keluar di OC nasional, jadi dibaca ya, Dek ya. Jadi inkubasinya adalah selama 1 sampai 2 hari setelah 20 sampai 90 hari setelah tergigit. Gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya masih dalam jangka waktu, oh sudah Bu, nggak mungkin 3 bulan setelah digigit nggak mungkin keluar rabies. Bisa aja, ternyata maksimalnya sampai 90 hari. Bisa muncul gejala itu. Ya, nah first symptomnya bisa cuman sialore atau hiperhidrosis bisa. Kemudian nanti muncul gejala-gejala yang lain, bisa sampai koma dan bisa sampai kematian. Ya, itu adalah gejala-gejalanya. Terus bisa sampai nggak sadar dan sebagainya, karena memang menyerang otak ya, Dik ya. Oke, next. Nah, ini ada bisa rabies-like syndrome, jadi DD-nya apa aja. Jadi kalau misalnya, jadi harus kita berpikir rabies kalau misalnya pasien itu ada kontak terhadap animal atau dia mendapat transplantasi organ. Tapi kalau di Indonesia kan jarang ya transplantasi organ, biasanya memang pasti animal contact. DD-nya bisa itu ya. Nanti ada infeksi bakterial yang lain, infeksi virus yang lain, atau infeksi parasit yang lain, atau bisa toksin, metabolit, tapi harus dihilangkan. Kalau itu semua tidak ada, ya kemungkinan memang rabies. Next. Nah, obatnya apa aja itu bisa dibaca sendiri ya. Yang pasti kalau misalnya ada bekas gigitan, ya bekas gigitannya harus diperbaiki. Ada vaksin rabies kayak tetanus tuh deh ya. Ada HTIG, ada imunoglobulin saja, ada yang harus ditambahkan kuman. Itu ya, ditambahkan kuman. Ditambahkan langsung kekebalannya. Jadi harus ada 2, ATS, anti tetanus serum, atau misalnya ditambahi imunitas. Sama kayak rabies juga. Jadi harus ditambahi serum untuk anti rabies dan yang kedua harus ditambahi imunoglobulin untuk pengobatan rabies. Ya, next. Nanti dibaca sendiri ya. Ini ya, udah ketemu ya. Jadi kalau apa aja nanti dibaca sendiri. Next. Ya, karena rabies adalah virus, maka ya antivirus juga bisa ya. Oke, kalau untuk AIDS, kayaknya saya nggak terlalu banyak di sini, cuma nanti mungkin akan dibahas lagi di kuliah penyakit dalam ya. Tapi yang jelas yang pasti di sini adalah AIDS dengan komplikasi. Kalau AIDS tanpa komplikasi mungkin nanti akan dibahas di tempat yang lain, tapi perlu saya sampaikan bahwa AIDS itu bisa tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Kalau AIDS itu adalah acquired immune deficiency syndrome, jadi penyakitnya. Kumannya disebut sebagai HIV. Ya. Jadi AIDS itu bisa beberapa stadium. Kalau sudah stadium akhir, itu biasanya bisa sampai ke komplikasi, yaitu menyerang otak dengan proses-proses karena imunitasnya menurun. Jadi yang saya sampaikan biasanya karena infeksi dan sebagainya. Kalau stadium satunya biasanya bentuknya hanya limfadenopati kayak hepatosplenomegali. Kalau di klinis biasanya cuma lemes terus, terus sering berkeringat, diare, apa itu namanya, sariawan, nah kayak gitu. Next. Kalau stadium lanjut bisa sampai demensia, disorientasi, gangguan penglihatan. Nah, itu sudah masuk ke komplikasi. Berarti komplikasinya sudah menyerang di otak. Ya, daya tahan turun, maka penyakit-penyakit infeksinya jalan. Pemeriksaannya apa aja? Ya, pemeriksaan virus, apa PCR, kemudian kultur virus, pemeriksaan EEG, CT scan, bisa pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya. Next. Terapinya ya simptomatik ya antivirus, ARV yang harus masuk, kortikosteroid bisa, tapi hati-hati karena kortikosteroid itu akan menurunkan sistem imunitas jauh lebih turun sehingga harus dipakai dalam jangka waktu pendek. Bisa diberikan asiklovir kalau misalnya ada indikasi ya. Misalnya pasiennya dengan ARV kok nggak ada perbaikan, maka bisa ditambahkan dengan antivirus yang lain. Next. Nah, ini teknik tumbal fungsi yang dibaca sendiri ya. Tadi sudah saya sampaikan. Next. Next, next. Nah, ini adalah analisisnya. Bisa pakai yang tadi untuk pembedanya, tapi bisa juga di sini. Ini juga saya ambil dari Peter Dus. Nanti bisa dibaca pembedanya apa aja. Nggak perlu dihafalkan secara detail angka-angkanya, tapi yang jelas pasti itu menurun, itu naik, itu turun, itu naik, gitu aja. Ya, nanti kalau biasanya juga pada CBT atau ujian CBT MCQ,
UKM PPD nanti juga ada nilai normal. Jadi tidak perlu sampai dihafalkan seangka-angkanya ya. Tapi harus tahu dampak klinisnya apa, kenapa kok bisa naik, oh karena ini gitu ya. Next. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, bentuk soal vignetnya atau soal-soalnya biasanya hampir sama seperti soal tahun lalu ya, Dek. Ada pasien datang dengan keluhan ini yang tadi saya sampaikan. Pokoknya kalau ada trias, ada penurunan kesadaran, ada kaku kuduk, berarti diagnosisnya meningoencephalitis. Jangan sampai keliru. Kalau cuma ada kaku kuduk, demam, nyeri kepala, kemungkinan adalah meningitis. Ya, pengobatannya sama. Kalau bakteri pengobatannya sama, virus obatnya sama. Gitu ya. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira bisa ditutup, Dek. Silakan dipimpin doa dulu. Baik, terima kasih dokter. Sebelum kita menutup perkuliahan pada siang hari ini,